Halo Science Lovers, inilah 12 fakta sains mind-blowing banget. Dijamin bikin pengetahuanmu makin mantap. Simak sampai selesai. Pastikan kalian like, share, dan subscribe jika kalian tertarik dengan konten sains seperti ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Fakta pertama, sumber oksigen terbesar bukan dari pohon, tapi dari lautan. Selama ini kita mungkin berpikir kalau pohon adalah sumber oksigen terbesar di bumi. Tapi tahukah kalian? Faktanya, lebih dari 50% oksigen yang kita hirup setiap hari justru berasal dari lautan. Oksigen di bumi dihasilkan melalui proses fotosintesis. Selama ini, kita mengenal pohon sebagai paru-paru dunia. Namun, ternyata organisme kecil di lautan, seperti fitoplankton, adalah penyumbang oksigen terbesar. Fitoplankton adalah mikroorganisme yang hidup di permukaan laut dan melakukan fotosintesis seperti tumbuhan di darat. Menurut penelitian, lautan menghasilkan sekitar 50 hingga 70% oksigen di bumi. Sementara pohon dan tumbuhan darat hanya menyumbang sekitar 30%. Fitoplankton, meski ukurannya sangat kecil, jumlahnya sangat melimpah di lautan. Mereka menggunakan sinar matahari, karbon dioksida, dan air untuk menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. 1 liter air laut bisa mengandung ribuan hingga jutaan fitoplankton. Mereka juga menjadi dasar rantai makanan di laut, yang artinya mereka sangat penting bagi kehidupan laut dan manusia. Fakta kedua, salmon dan penyu bisa melihat medan magnet bumi. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana hewan seperti salmon dan penyu bisa melakukan perjalanan ribuan kilometer tanpa tersesat? Ternyata, mereka punya superpower yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk merasakan medan magnet bumi. Bumi kita dikelilingi oleh medan magnet yang tidak terlihat, seperti sebuah peta raksasa. Nah, beberapa hewan laut, seperti salmon dan penyu, memiliki kemampuan alami untuk merasakan medan magnet ini. Mereka menggunakan kemampuan ini sebagai GPS alam untuk navigasi selama migrasi atau mencari makanan. Salmon bisa berenang ribuan kilometer dari laut ke sungai tempat mereka menetas. Sementara penyu laut bisa kembali ke pantai tempat mereka dilahirkan setelah berkelana di lautan luas. Semua ini berkat kemampuan mereka merasakan medan magnet bumi. Hewan-hewan ini diduga memiliki sel-sel khusus yang mengandung mineral magnetik, seperti magnetit di tubuh mereka. Sel-sel ini berfungsi seperti kompas alami, membantu mereka merasakan perubahan medan magnet bumi. Fakta ketiga, cincin Saturnus terbuat dari air. Dari bumi kita beralih keluar angkasa. Saturnus, planet bercincin yang sering kita lihat di buku sains, ternyata menyimpan rahasia besar. Tahukah kalian bahwa cincin Saturnus sebagian besar terbuat dari es? Sekitar 90% cincin Saturnus adalah air. Cincin Saturnus terdiri dari miliaran partikel kecil, mulai dari sebutir pasir hingga sebesar rumah. Cincin ini membentang sejauh 280.000 km, tapi ketebalannya hanya sekitar 10 meter. Bayangkan seperti piringan raksasa yang sangat tipis mengelilingi Saturnus. Menurut para ilmuwan, cincin ini terbentuk dari sisa-sisa bulan atau komet yang hancur karena gravitasi Saturnus yang kuat. Ketika benda-benda ini hancur, mereka terpecah menjadi partikel kecil yang kemudian membentuk cincin. Karena suhu yang sangat dingin di sekitar Saturnus, partikel-partikel ini membeku menjadi es. Cincin Saturnus juga terus diperbarui oleh tabrakan antara partikel-partikel ini yang membuatnya tetap stabil dan indah. Menariknya lagi, cincin Saturnus memiliki struktur yang sangat kompleks, dengan celah, gelombang, dan bahkan bulu-bulu es yang terbentuk karena interaksi dengan bulan-bulan kecil Saturnus. Fakta keempat, 1 hari di Venus lebih panjang dari 1 tahunnya. Planet tetangga yang sering disebut kembaran bumi, ternyata punya fakta unik yang bikin tercengang. Tahukah kalian bahwa 1 hari di Venus lebih lama dari 1 tahun di sana? Penjelasannya, Venus punya 2 hal yang sangat ekstrim, yaitu waktu rotasi dan waktu orbit. Rotasi adalah waktu yang dibutuhkan Venus untuk berputar pada porosnya.
Sementara orbit adalah waktu yang dibutuhkan Venus untuk mengelilingi matahari. Satu hari di Venus dalam satu kali rotasi membutuhkan waktu 243 hari bumi. Sementara satu tahun di Venus dalam satu kali orbit hanya membutuhkan 225 hari menurut bumi. Artinya, satu hari di Venus lebih panjang dari satu tahun. Penyebabnya adalah rotasi Venus yang sangat-sangat lambat. Uniknya lagi, Venus juga berotasi ke arah yang berlawanan dengan kebanyakan planet, termasuk bumi. Ini disebut rotasi retrograde. Lebih aneh lagi, jika di bumi, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Di Venus, matahari justru terbit dari barat dan terbenam di timur. Selain itu, karena rotasinya yang lambat, matahari bisa terlihat di langit Venus selama berbulan-bulan. Para ilmuwan menduga, rotasi lambat ini disebabkan oleh interaksi gravitasi dengan matahari dan atmosfer Venus yang sangat tebal. Suhu permukaan Venus bisa mencapai 470 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan timah. Atmosfernya juga dipenuhi awan asam sulfat yang tebal. Oleh karena itu, Venus sering disebut neraka tata surya karena kondisi ekstrimnya. Fakta kelima, air panas membeku lebih cepat daripada air dingin. Tidak masuk akal, tapi ini fenomena nyata. Kalian tidak salah dengar, fenomena ini disebut efek Mpemba. Fenomena ini terjadi ketika air panas membeku lebih cepat daripada air dingin. Nama ini diambil dari Erasto Mpemba, seorang siswa di Tanzania yang pertama kali mengamati fenomena ini pada tahun 1960-an saat membuat es krim. Salah satu teori yang menjelaskan hal ini adalah penguapan. Saat air panas ditempatkan di freezer, sebagian air menguap, sehingga volume air berkurang dan proses pembekuan menjadi lebih cepat. Teori lain menyebutkan, air panas memiliki sirkulasi konveksi yang lebih baik, sehingga panasnya lebih cepat terdistribusi dan air lebih cepat mencapai suhu beku. Selain itu, perbedaan kandungan gas terlarut dalam air panas dan dingin juga bisa memengaruhi kecepatan pembekuan. Misalnya suhu awal air, jenis wadah, dan kondisi freezer. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa efek Mpemba tidak selalu terjadi. Jika penasaran, cobalah eksperimen sendiri rumah. Letakkan air panas dan dingin di freezer, lalu amati mana yang lebih cepat membeku. Fakta keenam, ternyata, bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir lebih aman daripada di kantoran. Ketika mendengar pembangkit listrik tenaga nuklir, apa yang terlintas di pikiranmu? Mungkin bahaya radiasi atau kecelakaan besar seperti Chernobyl. Tapi tahukah kamu, ternyata bekerja di pembangkit nuklir bisa lebih aman daripada bekerja di kantoran. Menurut data, tingkat kecelakaan kerja di pembangkit listrik tenaga nuklir justru lebih rendah dibandingkan dengan lingkungan kantor. Ini karena pembangkit nuklir memiliki standar keamanan yang sangat ketat dan protokol keselamatan yang sangat detail. Contohnya di Amerika Serikat, industri nuklir memiliki tingkat cedera kerja yang 20 kali lebih rendah dibandingkan rata-rata industri lainnya, termasuk sektor perkantoran. Pembangkit nuklir dirancang dengan sistem keamanan berlapis, mulai dari desain reaktor yang canggih, sistem pemantauan radiasi 24 jam, hingga pelatihan ketat bagi semua pekerja. Setiap langkah di dalam pembangkit nuklir diawasi dengan ketat untuk memastikan keselamatan. Misalnya, pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD khusus, menjalani pemeriksaan kesehatan rutin, dan mengikuti simulasi darurat secara berkala. Selain itu, pembangkit nuklir modern dirancang untuk menahan bencana alam, seperti gempa bumi atau tsunami, sehingga risiko kebocoran radiasi sangat kecil. Di sisi lain, lingkungan kantoran yang terlihat aman justru menyimpan banyak risiko kesehatan. Duduk terlalu lama, stres kerja, dan kurangnya aktivitas fisik bisa menyebabkan masalah kesehatan serius. Misalnya obesitas, penyakit jantung, dan gangguan mental. Selain itu, kantor juga rawan kecelakaan kecil seperti tersandung kabel, jatuh dari tangga, atau bahkan kelelahan akibat kerja berlebihan. Meski terlihat sepele, ini bisa berdampak besar pada kesehatan jangka panjang. Jadi, mana yang lebih aman menurut kalian? Bekerja di pembangkit nuklir atau kantoran? Jawabannya, tergantung pada bagaimana kita memandang risiko. Pembangkit nuklir mungkin terlihat menakutkan.
tapi dengan standar keamanan yang ketat, justru bisa menjadi lingkungan kerja yang sangat aman. Fakta ketujuh, gigi lebih kuat dari tulang. Kita sering mendengar bahwa tulang adalah bagian terkuat dari tubuh kita. Tapi tahukah kalian, ada bagian tubuh lain yang bahkan lebih kuat daripada tulang, yaitu enamel gigi. Just information buat kalian. Enamel adalah lapisan terluar gigi yang berfungsi melindungi gigi dari kerusakan. Meski sangat tipis, enamel adalah bagian terkeras dari tubuh manusia. Bahkan, enamel lebih kuat daripada tulang. Enamel gigi terdiri dari 96% mineral, terutama hidroksiapatit, yang membuatnya sangat padat dan tahan terhadap tekanan. Sementara tulang hanya mengandung sekitar 50–70% mineral. Jika dibandingkan, enamel gigi memiliki kekuatan yang setara dengan baja, tapi lebih rapuh. Itulah mengapa gigi bisa retak atau patah jika terkena benturan keras. Kekuatan enamel berasal dari strukturnya yang unik. Enamel terdiri dari kristal mineral yang tersusun rapat, membuatnya sangat tahan terhadap gesekan dan tekanan saat kita mengunyah. Bayangin aja, setiap hari gigi kita menghadapi tekanan dari makanan yang kita kunyah, mulai dari yang lunak hingga yang keras. Tapi berkat enamel, gigi kita tetap kuat dan tidak mudah rusak. Meski sangat kuat, enamel tidak bisa memperbaiki diri sendiri seperti tulang. Jika rusak, enamel tidak akan tumbuh kembali. Itulah mengapa kita harus merawatnya dengan baik. Enamel ini bisa rusak oleh beberapa faktor. Makanan dan minuman asam, seperti soda dan jus jeruk, bisa mengikis enamel secara perlahan. Gula juga bisa memicu bakteri menghasilkan asam yang merusak enamel. Selain itu, kebiasaan buruk seperti menggertakkan gigi atau menyikat gigi terlalu keras juga bisa merusak enamel. Jika enamel rusak, gigi menjadi lebih sensitif dan rentan terhadap kerusakan. Jadi, pastikan kalian merawat gigi dengan baik dan benar. Fakta ke-8, pemanasan global dan mencairnya es di Antartika mengubah gaya gravitasi. Pemanasan global tidak hanya menyebabkan naiknya suhu bumi, tapi juga memengaruhi hal-hal yang tidak terduga. Salah satunya adalah gaya gravitasi. Antartika, benua es terbesar di dunia, kehilangan es dalam jumlah yang sangat besar setiap tahunnya akibat pemanasan global. Menurut penelitian, pencairan es ini tidak hanya menaikkan permukaan laut, tapi juga mengubah distribusi massa bumi. Perubahan distribusi massa ini menyebabkan pergeseran kecil dalam medan gravitasi bumi, terutama di wilayah Antartika. Ini adalah salah satu dampak mengejutkan dari perubahan iklim yang jarang kita dengar. Gravitasi bumi dipengaruhi oleh distribusi massanya. Semakin besar massa di suatu wilayah, semakin kuat gaya gravitasinya. Ketika es di Antartika mencair, massa es yang sebelumnya terkonsentrasi di sana berpindah ke lautan dalam bentuk air. Perpindahan massa ini menyebabkan perubahan kecil dalam medan gravitasi. Satelit milik NASA telah mengamati perubahan ini sejak awal tahun 2000-an dan menemukan bahwa gravitasi di Antartika sedikit melemah karena hilangnya es, meski perubahannya kecil. Dampaknya bisa terlihat pada ketinggian permukaan laut di wilayah tertentu. Beberapa area bahkan mengalami penurunan permukaan laut karena perubahan gravitasi ini. Perubahan gravitasi hanyalah salah satu dari banyak dampak pemanasan global. Mencairnya es di Antartika juga berkontribusi pada naiknya permukaan laut global yang mengancam kota-kota pesisir dan ekosistem laut. Selain itu, hilangnya es di Antartika bisa mengubah pola cuaca dan arus laut yang berdampak pada iklim global. Ini menunjukkan betapa terhubungnya sistem di planet bumi kita, sehingga perubahan kecil di satu wilayah bisa memiliki dampak besar di seluruh dunia. Fakta ke-9, tomat punya lebih banyak gen daripada manusia. Kalian nggak salah baca, tomat, buah yang sering kita temui di dapur, ternyata memiliki lebih banyak gen daripada manusia. Sebagai perbandingan, manusia memiliki sekitar 20.000 sampai 25.000 gen dalam DNA-nya. Tapi, tahukah kamu, tomat memiliki sekitar 35.000 gen. Itu berarti tomat memiliki 10.000 gen lebih banyak daripada manusia. Gen adalah instruksi yang menentukan bagaimana makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Meski tomat memiliki lebih banyak gen, bukan berarti mereka lebih kompleks daripada manusia.
Jumlah gen tidak selalu berkaitan dengan kompleksitas suatu organisme. Lalu, kenapa tomat memiliki begitu banyak gen? Salah satu alasannya adalah proses evolusi. Tomat, seperti tanaman lainnya, mengalami duplikasi gen selama jutaan tahun. Duplikasi ini membuat jumlah gen mereka bertambah. Gen inilah yang membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan. Misalnya gen untuk melawan penyakit, bertahan dalam cuaca ekstrim, dan menghasilkan nutrisi. Yang nggak habis thinking, beberapa gen tomat bahkan mirip dengan gen manusia. Misalnya, gen yang terlibat dalam proses penuaan atau respon terhadap stres. Jadi, apakah kalian mulai menghormati si tomat? Fakta ke-10, ternyata bensin terbuat dari ratusan senyawa kimia. Bensin adalah bahan bakar yang kita gunakan sehari-hari untuk kendaraan. Sekilas kayak biasa aja, tapi kalau ditelusuri, bensin ternyata mengandung ratusan senyawa kimia. Bensin tidak hanya terdiri dari satu atau dua bahan kimia. Faktanya, bensin bisa mengandung antara 150 hingga 1000 senyawa kimia berbeda. Senyawa-senyawa ini berasal dari proses penyulingan minyak bumi. Komponen utama bensin adalah hidrokarbon, yaitu senyawa yang terdiri dari hidrogen dan karbon. Tapi, ada juga tambahan zat aditif untuk meningkatkan performa dan mengurangi emisi. Hidrokarbon dalam bensin memiliki rantai karbon yang berbeda-beda, seperti heptana, oktana, dan benzena. Setiap senyawa ini memiliki sifat yang memengaruhi kualitas bensin, seperti angka oktan yang menentukan ketahanan terhadap knocking. Selain hidrokarbon, bensin juga mengandung zat aditif seperti etanol atau deterjen untuk membersihkan mesin. Zat-zat ini membantu bensin terbakar lebih efisien dan mengurangi polusi. Namun, perlu diingat, beberapa senyawa dalam bensin bahkan bisa berbahaya jika terhirup dalam jumlah besar, seperti benzena yang bersifat karsinogenik. Itulah mengapa kita harus berhati-hati saat mengisi bensin. Bensin dibuat melalui proses penyulingan minyak bumi di kilang minyak. Minyak mentah dipanaskan hingga terpisah menjadi berbagai fraksi berdasarkan titik didihnya. Fraksi ringan seperti bensin, kemudian diolah lebih lanjut. Setelah penyulingan, bensin dicampur dengan zat aditif untuk memenuhi standar kualitas. Proses ini memastikan bensin yang kita gunakan aman dan efisien untuk kendaraan. Meskipun sangat berguna, para ilmuwan masih terus mengembangkan energi terbarukan untuk menggantikan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Fakta 11. Cepat lepas pakaianmu jika terkena radiasi. Ini yang paling mind-blowing. Radiasi adalah sesuatu yang sering kita dengar, tapi jarang dipahami. Tahukah kalian, jika terkena paparan radiasi, salah satu langkah pertama yang harus dilakukan adalah melepas pakaian. Penjelasannya, ketika seseorang terpapar radiasi, partikel radioaktif bisa menempel pada pakaian, kulit, atau rambut. Melepas pakaian adalah langkah pertama yang sangat penting karena bisa menghilangkan sekitar 90% partikel radioaktif yang menempel. Menurut protokol keselamatan radiasi, melepas pakaian yang terkontaminasi adalah cara tercepat dan paling efektif untuk mengurangi paparan radiasi. Ini bisa menyelamatkan nyawa kalian. Partikel radioaktif bisa berupa debu atau cairan yang sangat kecil dan mudah menempel pada permukaan, termasuk pakaian. Melepas pakaian dengan hati-hati bisa mencegah partikel radioaktif menyebar ke area lain, seperti kulit atau lingkungan sekitar. Setelah itu, tubuh bisa dibersihkan dengan air untuk menghilangkan sisa partikel. Proses ini disebut dekontaminasi, dan sangat penting dilakukan sesegera mungkin setelah paparan radiasi. Semakin cepat, semakin kecil risiko terkena dampak serius. Hindari menggosok terlalu keras, karena bisa membuat partikel radioaktif menembus kulit. Jika paparan radiasi terjadi di area publik, segera cari bantuan medis atau tim darurat. Mereka akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan memberikan perawatan yang diperlukan. Oke teman-teman, itu tadi 11 fakta sains yang mind-blowing banget. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.